Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Karunia Gali Permadani, dan juga teman-teman kelas Biologi Rombel 4.03. Pada siang kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi pada mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Biologi dengan judul yaitu Organisasi dan Pengelolaan Laboratorium. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ulfi Kusuma Wijaya, kemudian yang kedua ada Mbak Eminul Fathi, kemudian ada Mbak Laila Maratus Soleha, dan yang terakhir ada Mbak Andira Yuvita. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari laboratorium biologi. Jadi, laboratorium biologi merupakan sebuah tempat ruang untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Laboratorium biologi ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Jadi sudah tidak asing lagi ya teman-teman bagi kita untuk melihat mengawang-awang, membayangkan seperti apa sih bentuk dari laboratorium itu. Terus selanjutnya yaitu ada pengorganisasian pengelolaan laboratorium. Nah, menurut Wirjo Sumarto tahun 2004, agar kesinambungan daya guna laboratorium dapat dipertahankan, laboratorium perlu dikelola secara baik. Salah satu bagian dari pengelola laboratorium ini adalah staf atau personal laboratorium. Nah, staf atau personal laboratorium ini mempunyai tanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi laboratorium termasuk fasilitas, alat-alat, dan bahan-bahan praktikum. Seperti pada sekolah menengah, biasanya laboratorium dikelola oleh seorang penanggung jawab laboratorium yang diangkat dari salah seorang guru IPA, yaitu contohnya pada mata pelajaran fisika, kimia, maupun biologi. Nah, tugas dari teknis di laboratorium membantu penyiapan bahan-bahan dan alat-alat praktikum, pengecekan secara periodik, pemeliharaan, dan penyimpanan alat dan bahan. Agar kinerja pengelola laboratorium berjalan baik, perlu disusun struktur organisasi laboratorium. Nah, gambaran secara umum struktur organisasi laboratorium yaitu dapat dilihat pada slide PPT. Yang pertama ada kepala sekolah, kemudian yang selanjutnya itu di bawahnya lagi ada penanggung jawab laboratorium. Penanggung jawab ini berasal dari dua bagian, yaitu ada bagian kurikulum dan juga bagian teknisi laboratorium. Kemudian ke bawah lagi yaitu ada koordinator. Biasanya koordinator ini diambil dari guru-guru yang berkaitan dengan laboratorium, mata pelajaran atau mata kuliah pada laboratorium, seperti koordinator lab fisika, yaitu pastinya koordinatornya yaitu guru fisika, kemudian koordinator lab kimia, ya tentunya guru kimia, dan juga koordinator laboratorium biologi, yaitu tentunya guru biologi. Nah, tugas penanggung jawab laboratorium selain mengkoordinir berbagai aspek laboratorium, juga mengatur penjadwalan penggunaan laboratorium. Penjadwalan ini dikoordinasikan dengan bagian kurikulum dan mempertimbangkan usulan-usulan dari guru. Baik, berikut ada beberapa tugas pokok dari pengelola dalam organisasi laboratorium. Yang pertama yaitu ada kepala sekolah yang tentunya sebagai pemimpin ya, penanggung jawab terbesar, yaitu memiliki tugas pokok. Yang pertama, memberi tugas kepada penanggung jawab teknis laboratorium, penanggung jawab mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi, dan juga laboran, memberikan bimbingan, motivasi, pemantauan, dan evaluasi kepada petugas-petugas laboratorium. Kemudian yang selanjutnya, memberikan motivasi kepada guru-guru dalam hal kegiatan laboratorium. Kemudian selanjutnya, menyediakan dana keperluan operasional laboratorium sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Dan yang terakhir yaitu ada mengesahkan program kerja laboratorium dan mendisposisikan program yang dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan dengan memberikan masukan dan pertimbangan terhadap program yang diajukan. Kemudian yang kedua itu ada koordinator atau kepala laboratorium. Koordinator ini memiliki tugas pokok yaitu perencanaan dan pengembangan laboratorium, itu yang pertama.
Perencanaan ini meliputi berbagai hal. Yang pertama yaitu menyusun rencana pengembangan lab, merencanakan pengelolaan laboratorium, kemudian mengembangkan sistem administrasi dan juga menyusun prosedur operasional standar atau pos kerja lab. Kemudian tugas pokok yang kedua yaitu pengelolaan kegiatan laboratorium. Ini meliputi berbagai hal juga. Yang pertama mengkoordinasikan kegiatan praktikum, kemudian menyusun jadwal kegiatan lab, memantau pelaksanaan kegiatan lab, mengevaluasi kegiatan lab dan juga menyusun laporan kegiatan lab. Kemudian tugas pokok yang ketiga yaitu pembagian tugas teknisi dan juga laporan laboratorium. Ini meliputi yang pertama merumuskan rincian tugas teknisi dan laboran, kemudian yang kedua menentukan jadwal kerja teknisi, kemudian mengsupervisi teknisi dan laboran, dan yang terakhir yaitu membuat laporan secara periodik, bisa dilaksanakan di setiap semester. Tugas pokok koordinator yang keempat yaitu memantau sarana dan prasarana, dan juga tugas terakhirnya yaitu mengevaluasi kinerja teknisi dan laboran dalam kegiatan laboratorium. Kemudian ada aspek ketiga yaitu ada guru mata pelajaran. Ini berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam pemanfaatan peralatan laboratorium. Memiliki tugas pokok yaitu yang pertama merencanakan pemanfaatan laboratorium, kemudian mengatur penyimpanan bahan, peralatan, perkakas dan suku cadang laboratorium, dan yang terakhir yaitu menyiapkan penuntun kegiatan praktikum yang akan dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu ada laboran. Laboran ini berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam penyiapan praktikum, penyimpanan, pemeliharaan, dan perawatan alat dan bahan laboratorium. Tugas pokok dari laboran sendiri yang pertama itu menginventaris bahan dan peralatan praktikum, kemudian yang kedua mencatat kegiatan praktikum, yang ketiga atau yang terakhir yaitu menyiapkan bahan dan peralatan yang sesuai dengan penuntun praktikum. Baik, slide selanjutnya tentang pengelolaan laboratorium biologi akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, yaitu ada Mbak Andira. Ya, selanjutnya yaitu pengelolaan laboratorium biologi. Nah, pengelolaan ini ada 4, yaitu yang pertama ada pengelolaan sarana dan prasarana, yang kedua ada pengorganisasian pengelolaan, yang ketiga ada pengadministrasian alat dan bahan, dan yang terakhir ada keselamatan kerja dalam laboratorium. Next. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur pengelolaan lab. Nah, unsur-unsur ini ada yang pertama perencanaan, penataan, pengadministrasian, pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu prosedur pengadaan alat dan bahan di laboratorium. Prosedur pengadaan alat dan bahan biasanya dimulai dengan penyusunan daftar alat dan bahan yang akan dibeli. Yang pertama ada percobaan yang akan dilakukan berikut alat dan bahan yang akan dibeli. Yang kedua ada pengetahuan tentang penggunaan alat dan bahan yang akan dibeli. Yang ketiga ada daya yang tersedia. Yang keempat ada spesifikasi alat atau jenis ukuran alat dan bahan yang akan dibeli. Yang kelima ada prosedur pembelian, dan yang terakhir ini ada pelaksanaan pembelian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai langkah perencanaan dapat dilaksanakan dalam tahapan. Yang pertama itu ada identifikasi. Nah, tahapan ini adalah langkah awal untuk mencoba mengidentifikasi alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan oleh setiap mata pelajaran yang akan melaksanakan praktek laboratorium. Nah, yang kedua itu ada pemilihan alat dan bahan yang sesuai. Dari hasil identifikasi peralatan dan bahan untuk kegiatan praktek laboratorium, baru dapat ditentukan mengenai jenis alat yang dibutuhkan, tetapi karakteristik alat dan bahan yang dimaksud belum dapat ditentukan secara tepat. Nah, yang selanjutnya itu ada penyusunan daftar usaha kebutuhan. Apabila sudah dapat ditentukan spesifikasi alat yang diperlukan, maka selanjutnya adalah menyusun daftar usulan alat laboratorium. Nah, usulan daftar alat laboratorium dimaksudkan untuk memudahkan dalam meneliti dan menentukan anggaran. Nah, yang selanjutnya ada penyusunan kebutuhan bahan, suku cadang dan perkakas untuk peralatan dan perbaikan peralatan laboratorium. Perencanaan usulan bahan-bahan kimia biasanya dibuat dalam beberapa tingkat kemurniannya.
gradasi tingkat kemurnian mulai dari sangat murni hingga kemurnian dengan nilai tertentu. Nah, yang terakhir ada perencanaan kebutuhan bahan, peralatan dan suku cabang. Salah satu kelemahan dalam pengelolaan laboratorium adalah tidak adanya suatu perencanaan mengenai bagaimana pengadaan kebutuhan bahan, peralatan dan suku cadang untuk perawatan dan perbaikan alat sehingga mendukung berlangsungnya kegiatan laboratorium. Selanjutnya ada alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium. Yang pertama ada meja praktik, yang kedua ada kursi praktik, yang ketiga ada meja guru, ada lemari kaca, ada kursi guru, ada kotak dan bahan praktik, dan alat dan dari gelas. Nah, bagian ada model, ada bahan kimia, ada buku petunjuk, dan alat pemotong kaca. Nah, yang selanjutnya ada administrasi alat dan bahan. Administrasi laboratorium merupakan suatu proses bersama untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium baik berupa pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat secara kelembagaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan pengelolaan laboratorium secara terencana dan sistematis. Nah, pengadministrasikan alat laboratorium. Alat laboratorium dimaksudkan adalah alat-alat digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Nah, yang kedua ada kartu alat dengan format C1 berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing alat. Nah, yang tiga ada informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat yaitu nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi yaitu dari nama alat, merek, ukuran, pabrik, dan kode alat. Selanjutnya ada lokasi penyimpanan, ada tanggal masuk dan dikeluarkan, dan jumlah alat yang tersedia. Khusus untuk alat-alat canggih dan alat keperangkatan harus dibuatkan secara tersendiri karena spesifikasinya lebih banyak. Di sini administrasi laboratorium merupakan suatu proses bersama untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium untuk mencapai tujuan pengelolaan laboratorium. Nah, format A itu ada data ruangan laboratorium, ada format B1 adalah kartu barang, format B2 ada daftar barang, ada format B3 daftar penerimaan atau pengeluaran barang, format B4 ada daftar usulan atau permintaan barang, format C1 ada kartu alat, format C2 ada daftar alat, format C3 ada daftar penerimaan atau pengeluaran alat, ada format C4 daftar usulan atau permintaan alat, dan yang terakhir ada format C5 yaitu daftar usulan atau permintaan alat dari acara praktikum. Selanjutnya yaitu format C6 digunakan untuk daftar usulan atau permintaan alat dari setiap laboratorium. Format D1 untuk kartu bahan, format D2 untuk daftar bahan, format D3 untuk daftar penerimaan atau pengeluaran bahan kimia, format D4 untuk daftar usulan atau permintaan bahan, format D5 untuk daftar usulan atau permintaan bahan dari acara praktikum, format D6 untuk daftar usulan atau permintaan bahan dari tiap laboratorium. Nah, secara keseluruhan dalam mengadministrasikan bahan kimia adalah menggunakan format D. Spesifikasi bahan kimia yang diinformasikan yaitu mengenai nama-nama zat dalam bahasa Inggris, rumus kimia, massa molekul, kemurnian, konsentrasi, massa atau berat jenis, wujud, warna, pabrik, dan kode zat. Format selanjutnya yaitu format E digunakan untuk data ketenagaan. Pengadministrasian ketenagaan laboratorium digunakan format E yang memuat informasi tentang jenis ketenagaan, jumlah, kualifikasi pendidikan, dan rincian tugas atau job description. Ketenagaan yang terlibat dalam pengelolaan laboratorium terdiri dari kepala laboratorium, ketua laboratorium, penanggung jawab praktikum, asisten penanggung jawab praktikum, analis, teknisi, dan laboran atau juru lab. Format yang terakhir adalah format F, digunakan untuk agenda kegiatan laboratorium. Untuk mengadministrasikan kegiatan laboratorium digunakan format F yang memuat informasi tentang waktu kegiatan, mata kegiatan atau mata pelajaran praktikum, judul kegiatan atau praktikum, pembimbing kegiatan praktikum, jenis praktikan dan jumlahnya. Data ini sangat diperlukan untuk melihat efisiensi dan efektivitas penggunaan laboratorium.
Selanjutnya adalah keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses yang dibenarkan dan sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan pada saat melakukan praktikum di laboratorium. Tujuannya adalah untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Tujuan yang selanjutnya adalah menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.